dititipkan Tuhan untuk kita kan. Betul. Jodoh, rezeki, maut itu udah tercatat semuanya. Iya. Nah, aku kan juga manusia dong, udah pasti dong. Iya ya. Oh iya. Apa iya ya? Jadi akhirnya aku ke Jakarta duluan. Iya. Pas aku mau ke Jakarta, saya bilang nanti aku nyusul. Nanti aku nyusul ke Jakarta. Aku bawa dana mamatir. Kita bikin sesuatu di Jakarta. Kata dia kayak gitu. Aku merantau tuh kan era-era Covid ya. Iya, iya. Era Covid, berjuang, bla bla bla. Aku dengar kabar beliau meninggal kena Covid Oh, di Samarinda. di Samarinda. Jadi hari ini aku ada rencana ngedate. Mau dijemput sama seorang wanita. Nah, Jakarta Journey ini, tapi mana mobilnya udah nggak sabar, udah pakai parfum banyak banget lagi di badan, di ujung kuping, di stang motor masih. Mau ketemu cewek bro, mana tapi mobilnya ya? Halo. Halo. Mas Yono, Asik. selamat datang. Bunyi mobilnya, aduh enak banget ya Allah. Lembut banget ya. Asoy, mobil mahal ini. Aso, ya Allah gue lupa harus bayar. Bayar mbak. Bayar. Bayar mbak. Bayar. Yang Pak, mau makasih cewek ya. cantik gak bayar ya? Yo, Anjay. iya. Mas Yono kita culik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, didoain ya biar ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sumpah bro. Sumpah bro, enak banget bro. Bro. Allahumma sholli ala sayyidina Ya Muhammad. Allah kebeli, insya Allah. Amin. Besok lusa kebeli. Mental gak siap mental. Oh, sorry. Lupa. Safety beltnya. Lupa. Mas Yono apa kabar? Alhamdulillah sehat, kamu apa kabar? Makasih, alhamdulillah sehat juga. Makasih lo udah mau diculik, kita jalan-jalan ya. Iya, sama kita jalan-jalan. Jakarta Journey ya. Iya. Tapi BTW sebelum mulai nih, gue tuh mau cerita, gue tuh lagi suka banget sama satu lagu. Anjay. Kalau lu tahu ikut nyanyi ya. Ya. Coba. Buat aman. Anjing. Kalau nanti kotor lagi, ku lakukan terus tanpa revisi. Nyanyi dong. Buat apa jatuh cinta kalau nanti terluka, tapi ku sadar inilah dunia. Lara dan bahagia satu senyawa. Tereng-teng tapi hati ku janganlah terus disakiti aja. Asoy. Gila. Tapi aku kaget. Apa? Biasanya orang-orang cewek-cewek itu sukanya lagu Loveful Mahfuz. Oh, itu udah banyak. Oke. Ini kan baru ya jatuhnya. Ya, baru. Itu siapa sih penyanyinya? Gue juga nggak tahu siapa lagi. Kalau dilihat dari nuansa musik, Nuansanya siapa nuansa tuh? musik itu kayaknya orangnya ganteng. Oh, Tapi pas dilihat suaranya jelek ini. gila, gokil. Tapi itu enak banget lagunya. Terima kasih. Kan, itu baru kan jatuhnya kan? Baru. Baru Januari ya? Januari bener. Januari Januari. atau Februari gitu. Iya, itu kayak apa namanya, pas awal-awal gue denger tuh nada itu kayak dengerin lagi deh gitu Oh, kan. gitu. Terus liriknya juga nggak susah, cepet tangkep gitu Iya, loh, kayak iya, liriknya gampang meskipun sedih gitu ya. Liriknya tuh sedih nggak sih sebenarnya jatuhnya? Sebenarnya sedih sebenarnya. Bukan sedih sih sebenarnya. Nih aku mau aku belakangan ini tuh podcast sudah agak jarang. Oke. Karena aku ngerasa udah susah lucunya. Dulu waktu miskin. Sekarang nggak sekaya itu juga ya. Tapi kalau dibandingin dulu yang penghasilan sebulan 4.000. Udah inilah ya. Jadi apa tuh? Ya Allah. Nah, sekarang ada lah gitu. Nah dulu tuh lucu kalau podcast, kalau ngobrol. Nah sekarang tuh semenjak kena uang sedikit tuh jadi sosok filosofis sekarang. Oh gitu. Emang Iya. jadi filosofis sekarang rasanya? Sok-sokan jadi sosokan aja. Iya, jadi sok tahu. Orang miskin dapat duit dikit jadi sok tahu. Sekarang aku ngerasanya gitu. Oh gitu. Iya, termasuk lagu Sembari itu. Sembari itu tuh inti ceritanya tuh apa isi lagunya? Jadi suatu hari aku lagi di luar kota, lagi dijemput dari hotel ke venue kalau nggak. Apa pulang dari venue ke hotel. Itu aku scroll TikTok. Terus aku dapat konten orang bikin konten bahasa Indonesia yang bagus tapi jarang dipakai.
Salah satunya Sembari gitu. Oh katanya kata Sembari itu jarang dipakai padahal bagus gitu. Oh iya ya. Iya, jadi kan biasanya kan orang zaman sekarang sambil iya. gitu. Pak, di Sembari ini bagus banget. Iya kayak bahasa Indonesia banget gitu ya. Betul. Iya sih. Nah, terus setelah aku resapi kata Sembari ternyata dalam banget satu kata ini gitu. Kayak aku ngerasa ya orang hidup hanya sekedar lahir dan mati. Cuma untuk itu tuh. Benar. Nah, semuanya itu cuma sembari gitu. Oh, di tengah-tengahnya itu sembari aja. Iya, sembari kuliah, sembari pacaran, sembari jatuh cinta, sembari terluka gitu. Oh, jadi tuh mau terluka, mau apa tuh semua bagian dari hidup. Iya, nggak usah khawatir, itu cuma sembari aja gitu. Filosofis banget. Makanya ada lirik setelah itu, sadarku hidup hanya sembari jatuh cinta, ya. Luka amarah juga penghiasnya gitu. Gitu. Anjay, filosofis jadinya, so tahu. Banget, jujur filosofis banget. Tapi musiknya tuh Mas Yono juga yang buat atau gimana? Resta, jadi aku ngeband. Oh, jadi iya, sama Resta itu berdua itu ya. Iya, sekarang bertiga personilnya sama Ocang. Oh, yang di lagu ini kan? Iya. Oh. Jadi dia yang aku nemuin nadanya, liriknya, ada bagannya, terus bawa ke Resta, terus workshop gitu. Kita giniin jadi. Dan Resta jago banget. Iya. Dia itu pesta pora main 7 kali. Wow, gokil. Java Jazz main 6 kali. Gokil. Makanya awal ku gabung sama Resta itu, dia tuh kan MD-nya Pamungkas, mainnya sama Bilal, sama Jordan Susanto, yang ganteng semua gitu. Loh, dia pasti milih Yono Bakri juga ganteng kali kata dia. Unik katanya. Bukan. Pertama aku ajakin tuh, kamu tapi nggak apa-apa tak main sama aku, aku takut menurunkan derajat. Tapi jujur aku nanya gitu. Terus kata dia aman, dia happy katanya karena ada lawak-lawaknya, jadi beda aja katanya gitu. Kalau perform kan ada lawak-lawaknya gitu. Tapi berarti kalau di setiap, berarti kan total udah ada 4 apa 5 lagu? Ada 6. 6 ya justru ya? Ada 6 lagu itu bagiannya kalau Resta itu musik, berarti Mas Yono liriknya atau ada bareng-bareng aja gitu? Bareng-bareng biasanya. Biasanya bareng-bareng. Biasanya proses kreatifnya itu dari awal aku dulu. Dan biasanya sama Ocang itu sih berdua dari dulu. Sama Ocang, dia gitar, aku humming. Udah dapat nadanya, aku nyari chordnya. Bukan, chordnya udah ada. Udah ada nadanya, aku nyari liriknya. Biasanya sih itu dulu, terus dicari refnya apa. Nah, bagian manis-manisnya musik langsung ke Resta. Tapi iya enak banget jujur lagunya. Itu kalau bicara musiknya inspirasi dari mana? Nah, bisa nggak dijawab? Bisa. Apa tuh? Coba tebak, kira-kira aku niruin lagu apa? Nah, ya. Kalau yang mana nih? Yang Sembari. Yang Sembari ini. Buat apa mandi kalau nanti. Musiknya tuh kayak bukan, tebak. Apa ya? Inspirasiku dari apa? Dari ketukan drum deh, gue ini deh. Buat apa mandi? Apa ya? Kalau bukan lagu-lagu Moka ya? Bukan. Moka Hi-Fi? Bukan juga? Bukan. Apa jadi aku tuh terkesima sama lagunya Sheila on 7 yang Dan. Oh. Kan? Yang Dan. Oh iya. Dan bila esok gitu. Oh iya, benar-benar. Terus aku dari situ aku nonton dulu. Aku nonton. Jadi ini cerita lagu itu ya. Sembari aku udah tahu maknanya apa. Terus aku belum tahu nih nadanya gimana. Seperti apa? Terus waktu itu tiba-tiba di rumah sama Cesar, ada namanya temanku Cesar. Dia penyanyi juga, Variance namanya. Kami nonton Sheila on 7 lagi konser. Dan di lagu Dan itu. Iya, dan aku ngerasa ini lagu abadi kayaknya. Mau dengerin kapanpun tuh enak banget. Semua umur, semua generasi ya. Bener ya? Iya, ada di kampungku di Samarinda itu ada kakek 80-an tuh. Nyanyi lagu Dan juga, gak ada giginya. Tapi tetap enak ya? Tetap enak. Karena lagunya enak. Makanya iri sama proses kreatifnya. Dia bisa punya karya yang bisa menghibur semua orang gitu. Iya. Jadinya coba kita bikin lagu kayak Dan gitu. Chordnya samain gitu. Oh gitu, dari Dan itu awalnya. Tapi kalau secara keseluruhan,
Nuansa musiknya Kiblatnya, nuansa musiknya. tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Benar. Tidak ada. Karena saya di musik ini masih menganggap saya penikmat. Penikmat Bukan gimana maksudnya? bukan musisi. Saya penikmat. Karena kan saya mendengarkan semua lagu. Metal ku dengerin, dangdut koplo ku dengerin, Oke. jazz ku dengerin, reggae aku suka, Oke. hip hop aku suka. Karena memang penikmat musik aja. Nah, Jadinya ketika bikin pun aku ngerasa aku pengen denger lagu yang kayak gini tapi orang nggak ada buat. Ya udah aku buat sendiri. Gitu. Oh, awal mulanya seperti itu. Awal mulanya. Itu berlaku ke semua lagu akhirnya. Ke semua lagu. Bukan awal mula sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang aku ngerasa aku bukan musisi, aku penikmat gitu. Oh, iya sih karena genre dari ke aku baru denger 5 berarti lagu. Iya. Itu beda-beda Beda ya semua. sebenarnya ya. Beda semua. Jadi pertama Janco itu akustikan, terus yang kedua Uh-uh. Kimbo-nya itu ada ala-ala disco. Uh-uh. Terus SpongeBob itu ada reggae-nya dikit. Iya. Loveful Mahfuz itu ada kayak city popan gitu. Iya, malah kayak Sonic Iya. kayak agak-agak Silk Sonic gitu deh. Betul. Nadanya. Terus ngatur itu popang. Uh-uh. 5 ya berarti ya. 6 koplo berarti ada. Banyak ya. Oh 6 karena aku baru rilis hari ini banget. Serius? Iya. Asik. Baru banget rilis hari ini. Berarti udah ada di Spotify. Udah ada di Spotify. Oh, apa judulnya? Komedi romantis. Komedi romantis. Genrenya beda lagi nih Beda dari lagi. Sembari. Beda jauh. Kalau Sembari kan ada nuansa bosanya. Ini lebih ke apa kalau ini genrenya? Kalau ini apa ya? Agak Korea dikit. Annyeonghaseyo. Ada lirik Koreanya di bagian ini. Oh iya. Mm-mm. Oh. Gua bikin ada lirik Emang Koreanya. kamu bisa bahasa Korea, Mas? Mas Yono? Setelin apa ya? Sabar. Coba. Setelin aja ya. Coba. Koreanya anyong-anyong doang apa gimana? Ih, bro. Kita mah ada Saranghaeo, Google saranghaeo. Translate, bro. Wih, oh gitu. Kan Google Translate tapi dinyanyiin dong lagunya. Lagunya. Coba. Bukan hanya di setiap kilometernya aja. Bukan hanya kilometernya aja, itu bukan laguku Oh, ya. bukan. Oke. Ya, sabar ya. Kabar. Nih, sabar. Ini dia. Anyong-anyong. Piano nih ya. Inikah komedi romantis? Anjir. Boleh menangis. Kita ke bagian ini langsung. Anyongnya. Dari sini. Sabar. Nih. Gila, bro. Korea, bro. Gila. Jungkook lewat. Enggak ya? Jungkook lewat nih Jungkook tadi. lewat. Nggak ada Jungkook lewat apa-apa tadi Jungkook. Enggak ada apa-apa ya. Ya, itu Komedi tapi itu romantis. beneran ada artinya enggak apa? Ada. Kayak ngomong Ada, artinya ini kan. lucu-lucuan aja. Enggak, jadi lirik bahasa Indonesia aku tahu di Google Translate Indonesia Korea. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu, bro. Oh, Igeon gitu. romantic komedia, inikah komedi romantis. Itu nanti kalau misalnya manggung, hafal nggak tuh? Apa harus nyontek? Apal dong. Oh, udah hafal. Udah hafal. Korea, coy. Korea, bro. Kenapa harus ada Korea? Eh, Emang lagi suka nonton Korea kah? Atau suka lagi denger Korea kah? ya aku memang Blackpink Iya, aku bener-bener dengerin. semua musik ya? Iya, Blackpink aku dengerin lagu-lagunya Korea-Korea suka. Karena kemarin aku ada pengalaman nonton konser Blackpink gak masuk akal. Kenapa? Rame?
bagus banget, gila, Oh. bagus banget. Aku dihibur semua panca indraku oleh Blackpink. Iya, ya, Baru itu aku suara. nonton konser yang ku nikmati nggak cuman panca indera dari telinga doang, mata semuanya. Iya, stage act-nya ya. Iya, dia. anjir, puas banget nontonnya. Yang di Jakarta. Ini Jakarta. Oh, denger Blackpink juga. Blackpink dengerin juga. Makanya terinspirasi lah membuat lagu ada Koreanya. Ada Koreanya. Begitu ceritanya. Oh. Karena kayaknya dalam proyekan ini Mm-mm. ini akan dikeluarin single-single terus. Oke. Akan dikeluarin single-single terus sampai nanti dibikin album Oh. judulnya Warteg. Kenapa sih judulnya nggak Oh, nyambung? nyambung dong. Oh, tuh nyambung. Nih, Warteg ada banyak pilihan makanan. betul. Kamu datang ke warteg Iya. nih. Dar, ya kan? Heeh. Banyak nih kamu makan yang mana, seleramu yang mana. Ya kan? Filosofis lagi teman-teman. Datang ke Spotify ini warteg. Udah suka yang mana terserah, nggak usah dipaksa, suka semua. Kalau ada yang kamu suka, aku alhamdulillah gitu. Oh gitu. Lagi-lagi Warteg. filosofis. Enggak, itu ide tolol. Lagi-lagi. Itu idenya ngasih aci. Harus ada artinya gitu kan. Oh gitu. Tapi tadi cerita kalau misalkan lagunya Basiono tuh semuanya beda-beda genrenya. Itu kan karena alasannya kau penikmat musik Ya. gitu kan, semua jenis musik. Tapi kalau bicara di industri musik udah bakal ngerasain nggak sih kayak antara idealis dan ngikutin pasar gitu, ngikutin market gitu kan. Kadang kalau ngobrol sama musisi, ya, kalau ngobrol sama musisi tuh kadang ya gue susah untuk idealis karena ngikutin pasar tuh beda sama idealis gue kayak gitu tuh. Ya. Nah, karena aku bermusik bukan gimana ya? Karena aku kan penikmat kan. Jadi aku aku pasar gitu. Jadinya aku paham. jadinya aku tidak terlalu memikirkan itu. Ya udah aku bikin aja yang aku happy aja karena apa aja udah aku buat, karena tujuan utamanya adalah untuk diri sendiri bikinnya. Oh, oke. Walaupun memang ada hasrat kayak lagu Loveful Mahfuz dan SpongeBob itu banyak banget streamnya, Iya, terus orang suka sama Denger, lagu itu iya. gitu. Biasanya kan kalau musisi kan diulang formulanya. Oke. Kayak kita dengar lagu Juicy Paham. Lucy Ya, yang ya, semua ya, ya. musiknya satu tipe. Ketika Paham, ada orang paham. satu puas sama satu lagu ini, dia akan Dibuat ke yang lagi, lain. ha. Ini setipe nih gitu. Oh, oke. Dan banyak yang nyaranin kayak gitu. Oke. Untuk berhasil itu bikinnya kayak gitu. Tapi masalahnya kan aku nggak bisa ngulang, aku nggak tahu cara bikinnya. Bukan karena Bukan. nggak sengaja atau disengaja gitu Bukan ya. karena- lebih ke Kalau gimana musisi ya kan bikinnya? tahu formulanya kan. Kalau musisi kan kita bikin yang kayak gini, formulanya kita ulang gitu. Nah aku kalau disuruh bikin lagi sama lagunya seperti SpongeBob, Loveful Mahfuz, aku nggak tahu caranya. Oh, lebih ke itu. Iya. Ya Itu ya udah ngalir aja waktu itu bikin. Oh nadanya segini, musiknya gini, oke gitu. Tapi maksudnya apakah ada ya emang ada formulanya, tapi kalau Nasional bikin lagu tuh harus apa sih gitu? Resepnya tuh harus apa sih gitu? Resapnya harus resah. Harus resah. Iya. Maksudnya datang dari keresahan gitu maksudnya. Mm-mm. Oh, oke. Karena ada beberapa kali misalnya bikin lagu yuk disengajain gitu, nggak keluar. Oh. Jadi lagu Loveful Mahfuz itu yang paling kusuka sih sejatinya. Oke. Itu bener-bener ketika dulu kan aku dulu udah jelek, nggak punya uang. Tapi sudahlah, dunia itu jahat sama cowok jelek yang miskin. Gak usah dipungkiri, itu udah hukum alam. Astagfirullahaladzim. Itu udah hukum alam. Kakak ya Allah. Nggak ada harga diri laki-laki itu ada dari penghasilannya. Oke. Ini udah valid. Aduh. Karena aku jadi orang jelek bukan baru setahun 2 tahun. Aduh lucu lagi. Terus aku nggak boleh ketawa ya? Boleh. ya. Justru kalau kamu nggak ketawa aku yang sedih. Jadi gak lucu terus. Iya, dunia tuh memang aku nyadar jahat sama cowok jelek yang miskin. Makanya aku dari dulu berasa, oh berarti nggak bisa gini. Aku harus merubah nasib, aku harus belajar, aku harus bekerja keras untuk punya value yang bisa kubanggakan. Ya. Itu udah value-nya orang jelek tuh harus ada yang bisa dibanggakan. Gitu. Nah, saat itu kan aku susah untuk deketin cewek tuh aku minder. Udah pasti dong, karena ngerasa apa yang kubanggakan nggak ada nih, sementara mau deketin cewek juara suci loh gue. sebelum gitu. itu. Oh sebelum itu. Oke. Sebelum itu, jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Jadi aku minder mau deketin cewek. Jadi aku putus kalau aku suka sama cewek, nggak usah lah.
mundur duluan ya. Mundur duluan. Oke. Itulah muncul keresahan dari lagu SpongeBob. Oh, kan yang apa kita berjarak kita beda itu Jika ya. kau bertanya padaku tentang mencintai diri sendiri adalah dengan sadar diri. Sadar Karena aku diri. nggak mau melukain hatiku kalau aku maksa deketin dia. Benar. Ini udah pasti enggak nih gitu. Ngapain aku berhayal hanya untuk mendapatkan sakit? Jadi aku nggak mau. Jadi ekspektasi kita yang menyakiti kita sendiri gitu. Iya, jadinya udah nggak usah. Oke. Udah tuh terinspirasi lagu SpongeBob. Hmm. Itu sebenarnya liriknya udah aku catat lama. Oh, itu udah lama tuh. Udah lama. Dari sebelum Suci bahkan. Dari sebelum Suci. Wow. Liriknya udah aku catat lama. Terus waktu itu akhirnya ketemu Irfan Gafur. Ya. Kami bikin Bikin itu di- yang bikin di lagunya. Instagram ya? Itu lagunya Irfan Gafur tuh yang bikin bareng-bareng waktu dia Oh, main ke rumah. si musiknya, aransemennya. Lirik sama nadanya. Oh, nadanya. Oke. Terus. Udah. Ketika merantau di Jakarta, alhamdulillah adalah beberapa hal yang bisa dibanggakan dari orang ompong ini kan. Terus. Juara Suci, terus sekarang main film. Anjay, aktor sekarang loh. Aktor. Tapi 2 tahunnya lalu, pas tahunnya lalu itu aku masih belum punya pacar. Oh. Masih belum punya pacar. Dan aku tuh bener-bener pas tidur kepikiran, anjir dulu kan nggak punya pacar, aku ngerasa wajar. Sekarang kan ada nih Iya. yang bisa aku banggakan dan duit juga ada walaupun nggak terlalu Berarti banyak. sebelum ke Jakarta sampai yang abis menang itu belum punya pacar? Belum punya pacar. Oh. Belum punya pacar. Oke. Ini maksudnya apa ya? Sementara aku keinget tuh di Lawful Mahfuz ada 3 hal yang sudah tercatat yang disiapkan Tuhan untuk kita kan. Betul. Jodoh, rezeki, maut itu udah tercatat semuanya. Iya. Nah, aku kan juga manusia dong, udah pasti dong. Iya ya. Oh iya. Iya. Apa iya ya? Apa iya ya? Aku kan Iya. juga manusia. Jadi aku mikir pasti ada dong orang yang tercatat itu untukku. Benar. Nah, makanya Udah aku ada penasaran. jodohnya masing-masing. Gimana ya mukanya ya? Dari Gitu. keresahan itu. Iya, dari keresahan itu. Nah, ketika udah ada keresahan itu, Mm-mm. terus ayo kita bikin lagu, nadanya genjreng aja sesukamu gitu. Hmm. Itu keluar sendiri, lirik dan nadanya keluar sendiri tiba-tiba. Gila bisa gitu ya? Iya. Bikin lagu Lawful Mahfuz itu refnya paling 5 menit. Buset, Iya. cepet banget. Si SpongeBob juga gitu. Yang lama tuh bagiannya misalnya udah dapat refnya nih. Dan kita apain lagi ya? Oh, cari deh song satunya gitu. Verse-nya apa gitu. Itu yang lama. Kalau mau nyari itunya cepet. Termasuk si Sembari itu gitu juga. Cepet juga. Cepet juga. Lebih cepet yang kayak gini atau bikin punchline-nya stand up? Punchline stand up sih masih. Oh, masih lebih cepat. Lebih cepet karena kan saya mengandalkan mimik muka. Kalau dia naik stand up katanya nge-cheat. Nge-cheat. Nge-cheat apapun premisnya yang penting di ujungnya. Ya Allah. Oh gitu. Jadi semua datangnya dari keresahan. Betul, makanya kalau disuruh ngulang formulanya nggak ngerti. Nggak tahu caranya karena secara ilmu juga nggak ada. Nggak tahu cara bikin lagu. Ya Ya udah gitu. Tapi ada nggak definisi lagu enak gitu? Baik menurut Yono Bakri. Ada dong. Kayak apa definisi lagu enak tuh yang kayak gimana sih? Banyak sih indikatornya sih. Aku Apa? kena lagu Faktornya. tuh aku tahu tujuan lagu ini apa. Oh, meaningnya ya? Iya. Meaningnya, oke. Kayak ada lagu yang dipakai buat marah gitu. Oh, paham. Ya, Kayak ya, ya, musik-musik adrenalin itu aku Iya, dengerin iya. kayak Limp Bizkit itu kan buat adrenalin biar semangat gitu kayak wah marah nih berani nih gitu. Terus musik-musik yang dipakai buat santai gitu itu aku ngerasa itu lagu enak tuh itu. Tergantung keadaanku lagi dengerin apa, wah aku lagi mau dengerin ini gitu. Oh, jadi sesuai moodnya tuh ada aja Betul. gitu ya. Termasuk lagu metal juga kadang-kadang kan kita nggak bisa dengerin lirik secara utuh ya. Iya, benar. Tapi kalau aku tahu tujuan dia nih mau ngapain, aku paham itu lagu enak. Oh, I see. Gitu. Kalau penyanyi atau performer band yang bagus atau yang keren, definisinya gimana? Yang nyanyinya pakai rasa. Yang apa ya? Beda-beda sih karena aku kan memang slanker sejati kan. Oh, iya. KTP ku tantangannya slang gitu. Iya, katanya gitu ya. Iya, KTP ku tantangannya slang. Jadi pertama ya jatuh cinta sama slang karena liriknya Dari zaman sekolah tuh ya pasti. zaman sekolah liriknya segala macam. Kalau dinilai band yang keren, aku ngerasa keren semua. Oh. Keren semua. Kalau ke belakangan sini aku suara jatuh cinta sama Denny Caknan. Oh, dari Nggak tahu sana. kayak anjir nih orang lagu
apa aja kok jadi enak ya sama dia nyanyiinnya gitu. Dari segi suaranya ya. Oke. Jadi dia akan didengar itu apakah memang dari lagunya aja atau emang tergantung si penyanyi juga gitu menurut lo? Semuanya ya, indikasinya banyak. Banyak ya, ada Banyak satu faktor indikasinya, ya? iya. Kayak ya nggak mungkin lah kita suka semua sama, misalnya kita mengidolakan siapa gitu, nggak mungkin kita semuanya nyantol gitu. Ya Adalah sih. yang 1-2 lagu yang kayaknya kita nggak kena deh yang ini deh. Oh gitu. iya sih, bener sih. Itu wajar ya gitu ya? Wajar, nggak mungkin. Oh, I see. Nggak mungkin. Itu kan sama aja kayak nggak mungkin kita membuat semua orang suka sama kita. Anjay, FYP lagi. Bapak filosofis ya kayak ini. Jadi sok tahu. Filosofis. Jadi sok tahu. Tapi menurut Mas Yono perlu gak good looking gitu sebagai seorang penyanyi nih? Sekarang sudah berkecimpung di industri musik. Duh, nggak tahu ya. Perlu nggak good looking untuk jadi seorang penyanyi? Aduh, nggak Ternyata tahu. kamu ngerasain gak sih? Enggak juga gitu. Atau Enggak. emang perlu? Karena kayak harus grooming kayak gitu-gitu. aku nggak tahu sih kalau untuk jadi penyanyi harus good looking atau perlu atau enggak. Karena good looking kan kita nggak bisa bikin. Iya. Iya. Dan itu selera juga gitu ya. Iya, dan itu selera juga. Yang paling penting adalah kita nggak usah memaksakan sesuatu yang nggak bisa kita buat. Misalnya kamu ditakdirkan good looking juga kamu nggak minta good looking kan, jadi nggak bisa disalahin juga, nggak bisa di apa-apain juga, ya disyukurin aja gitu. Jadi kalau menurutku ya apa yang bisa kamu usahakan, kalau kamu suka ya lakukan gitu, dipelajarin gitu. Dan apa ya, kalau aku yang kugagumkan dari sebuah lagu ternyata belakangan ini bukan dari apa ya, aku tuh respect sama pembuat maksudnya? Pembuat apapun, misalnya ada orang buat film, buat mobil, ini bagus banget, respect. Di otaknya gimana caranya dia bikinnya ya? Oke. Termasuk lagu, ketika ada lagu bagus banget, aku langsung kepikiran ini cara dibikinnya gimana ya? Proses kreatifnya gimana sih? Iya, kok bisa dia bikin lagu seenak ini ya gitu. Makanya kayaknya aku kagum kepada proses kreatif yang pertama. Oke. Aku ngerasa laguku kalau misalnya dinyanyiin sama orang yang bisa nyanyi lebih bagus pasti, jauh. Tapi aku tidak terobsesi untuk itu. Aku karena dari dulu sukanya sama yang pembuat. Gitu. Paham. Jadi emang ada seninya tersendiri gitu ya, kayaknya ya. Karena aku fokusnya di sana, fokusnya dibuat, kan buat nggak perlu good looking atau nggak good looking kan. Kayak kita mau rekaman gitu misalnya. Mohon maaf, di sini disyaratkan untuk berpenampilan menarik. Saya mau rekaman bukan ngelamar kerja gitu maksudnya. Iya, ngapain juga ya? Iya. Nah, itulah yang akhirnya jadi fokusku gitu. Gila, keren. Berarti emang ini udah passion dari lama ya sebenarnya, kalau udah mikirin liriknya dari lama, terus kayak bermusiknya gitu, emang udah dari lama pengen jadi pemusik apa musik? Ya, karena sebelum ketemu komedi musik dulu. Karena musik zaman dulu ya? Iya, kita kan lahir 90. Kamu kelahiran berapa? 95. 90-an ya kita ya. Zaman itu kan band oke banget. Kayak anak muda banget. Zaman Inbox dahsyat itu kan nggak bisa dipungkiri. Iya, kayak keren banget gitu ya. Iya, anak band zaman itu tuh anjir, semuanya kayaknya pernah main di studio dah gitu. Jadi memang cita-citanya pengen jadi artis lewat jalur band. Gitu. Dari dulu. Ketemunya di stand up dulu. Iya, gitu. Ketemunya di komedi dulu. Tapi lebih susah kreatif, proses kreatif musik atau proses kreatif stand up? Lebih susah yang mana prosesnya? Aduh, aku kalau susah aku nggak tahu, tapi semuanya sama-sama susah. Apa gampang menurutmu ya? Tapi sama-sama seneng. Sama-sama seneng. Iya, kalau dibilang gampang juga buktinya juga nggak kemana, maksudnya nggak sehebat itu. Mau dibilang susah juga ada karyanya. Jadi, gitu. Aku sih ngukurnya dari seneng atau enggaknya sih. Lebih seneng yang mana? Kalau bisa ada yang dibandingin gitu, juara 1 juara 2-nya? Juara 1 juara 2 ya? Lebih seneng yang mana? Sama sih porsinya. Serius? Iya. Sama? Ini aku pernah nanya ke Bang Radit. Karena Bang Radit juga musik juga ya? Iya, aku tuh pernah nanya Bang Radit tuh melabelin kamu sebagai apa gitu, karena dia kan komik, sutradara, penulis, benar. Terus YouTuber juga, segala macam. Nah, aku penasaran, Bang Radit tuh melabelin dirinya sebagai apa? Terus dia bilang, dan kaget aku sejawabannya, dia bilang dia adalah seorang storyteller. Jadi
semua platform yang ada ini hanya media. Untuk dia storytelling. Iya, misalnya dia ada keresahan ini, aku mau menceritakan ini. Platform yang tepat apa ya? Di stand up. Oh, nggak cocok di stand up. Oh, ternyata di film. Oh beda-beda ya mungkin ya platformnya ya. Platformnya beda-beda. Jadi ini keresahan ini memang cocoknya untuk dibikin buku. Keresahan ini cocoknya untuk dibikin karya ini gitu. Dan Cerita itu pendek. kamu rasakan juga. Nah, iya dari situlah belajar. Oh, ternyata apa yang ku alamin ini jadi kayak dikasih tangga aja sama Bang Radit gitu nih. Jalannya begini nih gitu. Jadinya oh kayaknya keresahan ini cocok buat lagu gitu. Keresahan ini cocok buat stand up, keresahan ini cocok buat konten gitu. Itu beda-beda ya berarti Iya. ya. Dan rata-rata udah dicoba. Filter pertama di stand up kalau aku biasanya. Ada keresahan, udah pasti larinya materi stand up dulu. Ternyata pas dicoba open mic materi stand up nggak terlalu nih. Oh, coba di konten gitu. Tapi apakah itu selalu keresahannya dari suatu hal yang negatif? Iya dong. Iya ya. Keresahan mana Tapi ada kan yang maksudnya, positif. iya tapi maksudnya kalau lagu kan berarti dari hal yang negatif terus, apa bisa dari hal yang menyenangkan gitu? Oh iya mungkin ya bisa jadi ya benar. Iya kan? Kayak aku lagu terbaru nih aku udah nulis ini lagu happy. Oh, yang tadi Korea ini bukan? Bukan, Ada ini lagi sedih nih. banget. Komedi romantis ini adalah cerita temanku di mana dia udah siap pindah agama demi seorang wanita. Serius? Serius dia orang Hindu. Aduh. Dia udah lumayan crash sama keluarganya tapi dia udah pacaran 5 tahun. Aku harus memperjuangkan 5 tahun ini. Dia pikir dia pindah agama dan semenjak pas dia mau pindah agama ternyata si cewek ini minta putus. Aduh. Karena alasan agama. Seminggu kemudian cewek ini jalan sama cowok. Astaga. Makanya ada liriknya aku gadaikan yakinku untuk cinta dan kau yakin bersamanya gitu. Aduh. Ini sedih banget sih. lagu ini. Sedih sih. Sedih banget Dengan lagu ceritanya aja juga sedih. Sedih banget. Tapi kenapa ada komedinya? Apa? Nah, Judulnya dia komedi. untuk menyembuhkan dirinya dia bilang, "Yon, dia curhat sama aku kan. Yon, anjing, hidupku komedi banget ini bangsat gitu." Oh, iya. Dia ketawain aja, dia kayak geleng-geleng, "Bangsat, komedi banget hidupku, aku udah rela pindah agama, anjing." Bangsat dia Tapi bilang taunya gitu. diginiin. Iya. Berarti bisa ngambil dari keresahan orang lain juga berarti ini Akhirnya bikin lagu. iya, terus aku kayak ngerasa aduh kasihan banget sama dia nih gitu. Jadi ini lirik ini adalah lirik-lirik yang curhatan dari dia terus kurang kayak aja gitu. Itu proses juga cepet tuh ya. Itu cepet juga. Oh, iya. Gila. Keren banget. Ini berarti udah bisa dibilang musisi dong ya, Mas Yono? Enggak. Kan secepat itu gitu loh, bikinnya kayak Enggak. cepet lagi. Nah, langsung yang akan bentuk. diproduksi ini lagu happy. Karena lagu happy. aku udah punya pacar. Asik. Terus bahasa Inggris aku bikinnya. Wih, gokil. Justin Bieber kalah lewat Bahasa Inggris, bro. bahasa Inggris. Ini Judulnya- bener bahasa Inggris nih. Beneran bahasa Inggris. Pakai Google Translate lagi nggak? Enggak. Nggak. Wih. Dari awal sampai akhir bahasa Inggris. Aduh, nggak sadar. Tapi cari di TikTok. Maksudnya quotes gitu. Enggak. Aku Maksudnya? nyari bahasa Inggris aja. Oh, Orang ngomong bahasa Inggris apa kayak apa aku ambil. oh ini gabung-gabungan dong. Iya. Liriknya gini. Allah. If you scared to do something, cause you feel nothing. Trust me when I see your smiles, the biggest thing. Every time you're by my side, I will hug you every night. And wanna tell you, just want to tell you, you'll be fine. Anjay. Bahasa Inggris, bro. Bahasa Inggris. Gokil. Ada Jadi orang kalau- ngomong di TikTok, if you scared to do something, bla 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 Asik. bla, bla, bla. Gitu ya. Ya, kita cariin nadanya. If you scared to Oh, do gitu. something, gitu. Tapi tahu kan artinya apa kan? Tahu Oh, lah. tahu lah. Tapi yang itu Kiranya. yang ada satu hal yang tahu. Tahu ya. Oh, gitu. Berarti nanti kalau misalnya manggung kayak hello, my name is Yono Bakri. Yes, gitu exactly dong. confident. Exactly confident. Bahasa Inggris. Di kepala aku lucu aja aku nyanyi bahasa Inggris sih. Jadi lucu nih. Aku juga nggak sabar pengen denger lagunya kayak mana. Tapi kalau sekarang yang lagi sering didengar musik apa dan siapa? Yang Lagi paling dengerin apa? sering ku dengar sekarang Davy Jones. Itu ada band dari Samarinda. Oh ya. Keren banget rock and roll gitu. Oke.
Terus ada Red Cherry. Cherry. Red Cherry coba teman-teman cari aja di Spotify. Variants tadi yang temanku itu enak banget. Oh. Ya lagu bahasa Inggris juga enak. Oh. I don't wanna waiting for you. Oh. Cause I don't wanna see you again. Anjay. Orang Samarinda lagunya bahasa Inggris semua, kontoy. Keren. So-soan. Tapi ada nggak misalnya playlist lagi galau? Biasanya denger lagu apa? Slang. Slang tuh. Iya, jadi aku tuh Lagi sekarang galau. ibaratnya lagi pulang. Kan dulu aku dengerin slang sampai tanda tanganku slang, aku setiap hari dengarkan lagu slang yang bener-bener lagunya tuh nggak cuma ku dengarkan dan ku imani gitu. Ku imani. Gimana? Kayak lagu ini memang dibuat untuk aku gitu. Lagu-lagu slang itu gitu. Makanya aku saran buat Mas Bim Bim kalau bikin lagu jangan terlalu personal lagi ya. Karena dia pernah bikin lagu Reni istriku, yang mana Reni istrinya dia. Aku dengarkan lagu itu sampai sekarang ngerasa Reni istriku. Bukan padahal. Padahal bukan. Padahal isinya Mas Ku Bim. imanin gitu. Nah, setelah gitu. itu kenal musik-musik yang lain banyak. Akhirnya dengerin ke sana kemari dong. Dengerin, udah agak jarang dengerin slang. Nah, belakangan ini aku lagi pulang. Oh iya, pulang balik lagi ke Iya, slang. lagi dengerin lagu-lagunya slang yang mungkin orang nggak dengerin album-album terbarunya slang gitu. Dan enak-enak, masih enak-enak. Jadi kayak lagi pulang aja sekarang. Anjay, keren. Kalau playlist lagu pagi-pagi kan misalnya kalau kita bangun tidur biar semangat gitu, atau mau OTW kemana biar pagi-pagi biar semangat, apa? Biasanya dengerin apa? Biasanya ada masanya sih. Ada masanya. Kalau belakangan ini Denny Caknan. Oh, oke. Ada lagu yang dia collab sama Cak Pur. Siapa namanya ya? Gus Dur judulnya. Judulnya Gus Dur. Judul Gus Dur, lagu tentang Gus Dur gitu. Oh, oke. Itu dalam banget, enak banget karena bikin santai gitu. Kalau sebelum era ini ada Juicy Lucy sama Adrian Khalib, iya Sialan. sih. Masih chill gitu Iya, tapi baru bangun, gitu ya. baru cuci muka, ngeteh, ngerokok gitu. Rasanya kayak deng, rasanya muka gue kayak Adrian Khalib gitu ya rasanya ya. Iya kayak apakah aku Adrian Hilaf gitu. Cuman ganti nama Hilaf. Adrian Hilaf. Juicy Lucy. Itu ada lagi gak yang buat pagi-pagi semangat? Aku lupa. Itu udah apa dah gitu. Ada playlist bentar. Biasa di Spotify itu suka nyari yang random gitu, apa emang sengaja nyari? Oh, belakangan ini aku Masdo. Oh. Masdo band Malaysia. Oh, itu referensi dari mana aja tuh? Dari mana-mana udah ngelihat dari mana enak lagunya nih gitu. Gokil. Masdo dari Malaysia. Nuh juga aku sering dengerin. Nuh. Enak-enak. Pagi-pagi biasanya itu sih. Pagi-pagi biasanya itu. Nyari mood supaya enak gitu. Kalau satu lagi, playlist terakhir. Playlist kalau lagi malam-malam misalnya nyetir nih di jalan, malam-malam kan suka lampu-lampu di Jakarta gitu. Bisa lagunya apa? Lah, lagu sendiri. Tapi iya loh. Iya lagi aku pulang kantor tuh denger lagumu itu, Mas. Iya. Kayaknya pas bikinnya juga aku sama Resta ngerasa Iya lagi. Ini untuk night ride enak nih gitu. Oh iya, night ride, iya benar. Kalau pagi nggak enak. Kenapa? Nggak Enak tahu. aja, karena agak ngebeat juga kan. Nggak tahu, aku ngerasa sendiri lagu kui manapun aku dengerin pagi kayaknya kurang dah ini. Kayaknya jelek dah gitu. Kayak kurang cocok ya gitu ya. Nggak, kamu rasa kayaknya lagunya jelek dah gitu. Enggak dong. Bagus lah. Tapi pas malam dengerin pulang. Iya benar pulang sih. gitu, anjing bagus banget lagu ini gitu. Dengerin malam, iya benar. Pas lagi macet atau sepi gitu kayak anjir enak, santai. Padahal tuh nggak sengaja ya bikinnya. Nggak sengaja. Tapi bisa pas gitu ya. Dan ternyata laguku tuh malam enak dengerinnya. Malam gitu di jalan. Enak. Gila, gokil. Kalau malam dengerin lagu sendiri. Lagu sendiri ya. Kalau nyetirnya sendiri tapi ya. Iya, kalau emang kenapa? Kalau ada orang malu. Loh, kan nggak apa-apa dong lagu sendiri. Justru Malu. saya bangga. Enggak, kalau sebenarnya aku tuh narsis orangnya kan. Cuma kalau ada orang enggak. Oh. Tapi kalau sendirian narsis aku. Narsis. Kalau udah anjay laguku nih bos gitu. Lagu gue nih. Apalagi yang bahasa Inggris lagu gue nih. Laguku nih gitu. Aduh. BTW kita akan menuju ke tempat kedua ya, Mas Yono. Nggak Kita mau, akan nggak mau, enak, nggak mau. ketemu di mobil. Kita di mobil coba. Kita lanjutin lagi ngobrol di sana. Udah mau nyampe. Ngobrol diri aja, sini aja. Bener ya, tak tinggal nanti. Jangan. Kita bentar lagi mau nyampe, tapi kita lewat Bikini Bottom dulu ya. Asal. Hey Patrick, SpongeBob di sini. SpongeBob nih. SpongeBob di sini. Kita
Kita udah di Sedulur Coffee nih. Sedulur Coffee kita ya? Sedulur Space di Kemang. Udah. Kalau dibalik kayak topi bule. Coba dibalik. Aduh, loncat. Terlalu aktif mah. Terlalu semangat mbaknya. Ya. Selamat makan. Kita makan ya, kita makan ya. Sambil Kayaknya- ngobrol boleh? Boleh. Kayak lapar banget ya, dari tadi dia nungguin pengen makan. Gila. Sedulur kopi bro. Enak kan? Enak. Enak ya. Tempatnya juga sekian habis. Iya sekian habis ya. Ini memang dijual apa gimana sih baju-baju Iya. ini? Dijual. Iya. Kira pajangan. Terus kan Dijual. Mas Nono, tadi udah cerita banyak banget Ya. soal proses pembuatan lagunya. Astaga. Happy loh aku ditanya soal itu. Iya kan? Soalnya lagumu tuh memang unik-unik gitu maksudnya. Yang intronya sedikit lah. Cuman 2. Yang sedari ya. Sembari. Sembari 2 kalimat ya. 2 intronya. kalimat. Yang Loveful Mahfuz pun. Iya, dikit itu dia. Dikit. Entahlah berapa lama aku mencari pemilikku sesungguhnya. Tuhan, bukankah semua telah kau tuliskan? Habis. Rap sampai Rap. habis. 4 menit rap semua. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Males nulis. Itu bukan rumus. Bukan. Gue kira ada risetnya gitu. Nggak ada. Bahwa pendengar lebih suka Nggak ada. mendengarkan gitu. Jangan berharap sama orang tolol. Tadi malas nulis guys. Males nulis. Terus Bang Panji ngomong. Apa dia bilang? Ada di mana dia ngomong? Emang Bang Yono tahu dia bagian mana yang part yang paling enak diulang-ulang terus. Enggak, itu karena nggak tahu lagi mau ngapain di lagu itu. Nggak ada inspirasi, nggak tahu. Terus pas collab sama Denny Caknan, Nah. di lagunya kan diubah jadi bahasa Jawa. Kalau didengerin itu verse-nya jadi 2 kali. Ada song 1, song 2. Karena ini kenapa cuma 1 sih gitu. Nah, bikin lagi nulis lagi gitu. Disuruh nulis baru Denny Caknan yang nyuruh Lagi baru. nih. Gila, tapi itu nggak sengaja tuh ya? Nggak sengaja. Yaudah, segini aja, yang penting ada intro gitu. Nah, itu dia. Yang penting ada intronya. Beneran lagi. Yang penting ada lah gitu. Yang penting ada intronya. Karena rata-rata dapatnya ref dulu. Oh. Ref dulu, baru dicari pola musiknya akan kayak gimana. Aduh, songnya apa ya gitu. Oh. Baru belakangan ini kami yang bikin belum rilis, belum diproduksi juga, yang ada dipikirin songnya udah ada, dia udah ada. Tapi emang semua proses menulis lagu tuh gitu, dari ref dulu kah? Yang atau- aku, Oh. yang aku Oke. ref dulu pasti. Ref dulu Nah, pasti. yang ini yang komedi romantis itu nggak ada intro, nggak ada rap. Gimana? Gak ada intro, gak ada rap. Iya. Jadi nadanya Emang bukan lagu ini sebenarnya. curhatan ya. Emang bukan lagu. Curhatan Monolog pakai sahabat. musik. Monolog pakai musik. Musikalisis musik. Monolog musik. Opini dikasih musik. Bukan lagu sebenarnya ini. Bukan lagu. Opini dikasih musik aja. Aduh ya Allah. tapi gokil sih. Maksudnya kreatif banget gitu maksudnya. Unik. Kreatif banget. Unik. Ya nggak sih? Ya Ya, nggak karena- tahu ya kalau unik ya. Kalau dari aku aja sih karena keterbatasan wawasan dan skill. Padahal nggak sengaja. Justru yang nggak sengaja itu diapresiasi banyak orang. Tapi Banyak bisa yang jadi muji ya. kan. Aku pernah denger katanya efek gitar, efek gitar, suara-suara gitar itu dari tidak kesengajaan. Oh, senggol gitu kali atau apa? Ada waktu itu apa namanya efeknya ya? Reverb atau distorsi gitu. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, oke. itu dari sound yang zaman dulu rusak suaranya. Oh. Terus kayak, "Nah," terus kayak yang musisinya bagus ya ini, direkam, meledak, dibikin efeknya habis itu. Oh. Kalau nggak salah ya, maaf kalau nggak salah ya. Iya. Oh enggak, kayaknya distorsi atau apa gitu. Ada istilah efek gitar tuh banyak banget kan istilahnya. Iya. Aku lupa tepatnya apa, cuman aku pernah dengar cerita dari ampli yang rusak, terus si musisi yang ngerasa suka direkam jadi deh gitu. Terus dibikin, oh kok itu pakai sound apa ya? Belum ada waktu itu. Akhirnya aku menemukan sound baru, efek baru gitu. Padahal dari rusak. Padahal dari rusak. Sama nih terjadi nih. Iya. Tanpa kesengajaan, tiba-tiba boom. Iya. Jadi deh lagu. Banyak yang dengerin. Makanya teman-teman banyakin kesalahan. Kayak gitu dong. Tapi proses bikin albumnya udah nih lagi nih. lagi di proses. Total berapa lagu kah atau gimana? Kayaknya Kan warteg nih judulnya. akan ada 10 atau 11 lagu deh. Ada featuringnya gitu nggak? Collab. Ada.
sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Satu kayaknya nanti. Aku ada collab, lagunya udah ada, bagian udah ada tapi belum diproduksi secara bagus sama Ardito. Takut gak bisa bedain lagi Anjay. pas di video klipnya. Ini Mas Yono yang mana ya? Maksudnya yang mana ya? Kok mukanya ngompong semua. Sama Ardito, judulnya Tatiana atau Danila. Karena ini Danila ini. Jadi Danila Riyadi. Jadi aku waktu itu syuting bareng sama Ardito kan. Terus di sela-sela syuting itu kami nongkrong santai nunggu syuting. Ardito ambil gitar. Terus ayo dah kita jamming gitu. Terus aku nanya, liriknya di siapa ya? Terus aku nanya, menurutmu cewek paling cantik di Indonesia siapa? Tok gitu. Tatiana. Menurut Ardito. Tatiana ini ya. Tatiana Safira. Ya. Terus aku menurutku cewek cantik itu Danila. Oh. Udah kita bikin, jadi lebih gini. Ntar. Asik. Itu bagian Mas Yono yang bikin apa liriknya juga? Enggak, saya di belakang aja gini. Tapi masuk penulis. Pak gini doang. Hadir. Saya kontribusi kok. Kontribusi Gini, saya di situ ini. hadir. Ya Ardito mau di mana? Ardito itu di situ. Tapi musiknya Ardito banget sih ya. Ardito banget ya. Ya dia gitaran, ya kita humming bareng. Terus musik lirik gini. Oh bagus. Ini bagus gitu. Emang musisi kayak gitu ya? Emang harus kayak lagi santai aja gitu, nggak yang dikejar deadline gitu nggak sih? Aduh nggak tahu ya. Kayak gitu. Nggak tahu. Karena belum pernah dikejar deadline karena musik belum pernah. Jadi nggak tahu rasanya. Berarti sekarang persiapan ke album ini juga ya udah slow aja gitu. Maksudnya kayak yang ada ide bikin, nggak yang dibuat-buat gitu maksudnya. Iya, paling ya kan? paling pengen satu hal yang pengen dilakukan karena banyak musisi yang melakukan kayak misalnya nyewa Ini duduk villa. musisi banget nih. Anjay. Duduk ganteng sampai sini. Duduk ganteng. Aduh ya Allah. Sini duduk ganteng, sininya genteng. Aduh mau nangis dah. Ya Allah. Ada satu hal yang pengen kulakukan kayak bareng teman-teman nyewa villa terus happy sambil bikin pengen ngerasain satu hal yang kayak gitu kayaknya seru dah. Jadi karena ada di film Slang dulu waktu yang Slang gak ada matinya. Ada yang di pantai mereka bikin lagu rekaman gitu. Seru banget kayak gitu. Anak band banget tuh gitu. Gitu ya. Jadi proses kreatifnya gitu ya. Pengen ngelakuin. Tapi udah bisa di-spill belum kapan ininya albumnya? Kayaknya setahun ini jadi kayak kemarin kan baru Januari Februari sembari. Sembari terus Januari ini ya. Mei aku ngeluarin komedi romantis. Kayaknya jeda 2 bulan itu akan ngeluarin single terus sampai akhir tahun gitu. Nah, ketika udah selesai semua baru udah di satu album. Oh, jadi rilis singlenya untuk jadi album gitu ya maksudnya. Gokil. Apa namanya kalau proses buat lagu tuh yang paling males di bagian apanya? Yang paling males bagian tag vokal. Ya gimana sih kan penyanyi? Masa males? Lama aku tag vokal lama sumpah. Karena lupa lagi nadanya. Bukan karena jelek, karena jelek. Tapi les nggak sih mas? Sebet, bukan les sih. Apa? Jadi belajar? kan aku keluarin lagu SpongeBob sama Love Mahfuz, alhamdulillah responnya bagus. Terus beberapa. Itu belum les tuh, belum spesifik belajar. Belum. Wih gokil loh. Autotune. Nah, nggak ngerti. Mama Teknologi. dipuji lah autotune padahal. Nggak bener, ini Gimana? mah bener. Saya mah jujur orangnya. Jujur saya. Di mana-mana saya bilang saya penyanyi autotune. Udah jadi brandingan. Nih SpongeBob nih waktu baru rilis, trending YouTube.
dari musik. Terus aku panik. Langsung kasih tahu teman-teman, alhamdulillah trending, tapi jangan salah sangka ya itu autotune. Ngapain disebut? Takutnya kalau misalnya ada live-nya jauh ya gitu. Kok beda? Oh, beda. Gitu. Udah kasih tahu dari awal itu autotune gitu. Karena sulit banget ternyata dari proses nyanyi. Itu sulit banget, salah-salah. Maksudnya kayak fales atau apa gitu-gitu itu kan kalau pakai mic yang di studio kan kedengaran banget kan. Beda kalau kita live ada suara-suara instrumen musik itu maksudnya masih samar lah. Tapi ketika kita direkam pakai mic yang ini cuma suara kita yang paling kenceng, kedengaran tuh betapa jeleknya muka dan suara ini gitu. Kan muka gak kelihatan dong. Lah muka saya tuh kalau kita jeles ya. Dicium jelek, dilihat bau, katanya gitu. Bangke tuh, Rispo Hibzi Merigen tuh. Muka Yono tuh kalau dilihat bau, dicium jelek, katanya gitu. Kebalik dong. Gue bilangnya kebalik lagi. Anjir emang. Terus. Nah, jadi memang sulit rekaman. Take vokal jadi situ ngerasa jadi nggak gampang ngejudging penyanyi. Oh, oke. Emang sulit. Terus ada saran dari teman-teman, Yon, kayaknya suaramu tuh nggak jelek, cuman nggak bisa nyanyi aja, katanya. Perlu belajar. Iya, apa sih kayak sebenarnya lu udah nemu nada lo, suara lo gitu. Iya, katanya suaraku tuh khas, katanya ya. Cuman tapi teknik nyanyinya nggak ada. Teknik benar, belajar tekniknya. Oh. Terus coba les dah gitu. Asik. Oh, dapat kayak gitu pede dong. Yeah. Oh, berarti ada gift nih. Iya. Ada sesuatu kebaikan yang dikasih Allah ke saya. Tapi kan harus kita asah. Benar. Kebetulan komik itu ada namanya Yuda Brajamusti, senior saya di stand up. Itu dia tuh kuliah musik dan guru vokal. Oh, oke. Minta tolong dong, saya mau rekaman lagu Sembari. Yang Sembari ini. Pas mau rekaman, coba deh belajar vokal dulu gitu. Udah kesana dia, datang. Sekali pertemuan habis itu aku ampun. Karena susah banget ternyata. Napas gitu ya? Napas. Maksudku, ini aku belajar nyanyi loh, bukan hidup gitu. Kenapa diajari napas? Kenapa diajari bernafas? Gue udah bisa kali kecil napas. Tapi memang ternyata susah. Iya, apa napas perut ya katanya. Napas perut yang kalau kita tarik napas tuh perut harus gembung. Iya, jadi kayak otaknya iya. Kok nggak gembung? Iya, terus maaf ya. Gitu. Iya, disuruh gitu, terus disuruh nada paling rendah sampai paling atas. Orang gila aku. Orang tetanggaku juga kenapa nyalakan mobil dalam rumah itu. Tapi ternyata hal itulah yang dilakukan penyanyi setiap hari. Untuk pemanasan, setiap mau perform. Dari situ ngerasa aku sehari aja ampun. Capek. Apalagi ini penyanyi-penyanyi respect. Rosa, Raisa, siapapun Isyana. penyanyi itu Afgan tuh lulus respect bro. Gak gampang punya suara bagus tuh gak gampang. Susah ya ternyata ya. Susah banget gila. Jadi respect banget aku. Kalau dengar suara orang nyanyi. Rajin latihan. Udah bisa kayak gitu kan. Suaranya tekniknya rapih nih gitu. Anjir susah. Itu belum belajar yang cengkok apa itu belum ya? Yang penting itu gak false jauh. gitu ya, yang penting. Itu jauh, ini diajarin napas. Diajarin napas. Maksudku kayak nggak bisa gitu napas ya. Iya ternyata dari situ ya aku tuh ternyata kayak gitu. Aku dulu kan main gitar banget tuh. Main gitar banget, mau belajar musik gak ada duitnya. Sekarang alhamdulillah ada duitnya, aku les musik sebulan. Iya. Berhenti juga. Ampun ternyata. Susah di juga. umur segini untuk belajar dari nol meninggal. Menghafal lupa apa udah ampun. Kayaknya makanya buat teman-teman yang umurnya masih 20-an, belajar sebanyak-banyaknya. Karena udah 30 ke atas. Udah sulit untuk Sulit, menghafal, mencerna materi sulit. Jadi faktor U ya. Faktor U sulit faktor banget. U ya. Karena ada kesibukan lain. Ya. Kalau misalnya kita dapat materi, misalnya apa gitu materinya, kan kalau misalnya nggak ada kegiatan, bisa itu diulang terus sampai nempel. Benar. Nah, pas dikasih materi, kasih kegiatan lain, kemarin apa ya gitu. Ketika banyak kegiatan udah sulit untuk belajar. Sih. Jadi emang susah prosesnya. Udah tapi lah, akhirnya enak gitu jadinya. Lagunya, suaranya. Lagi autotune. Tapi sejujurnya aku udah happy sih kan teman-teman aku kan tinggal bareng sama teman-teman di rumah kan.
ada 4 orang gitu. Terus setiap hari aku nyanyi gitu. Maksudnya gitar-gitaran aja. Terus kata anak-anak di rumah, kayaknya suaramu ada perkembangan kalau lebih enak didengar sekarang daripada dulu. Katanya gitu. Aku Anjay. Karena latihan kan. Anjay banget. Penyanyi. Duduknya duduk nyanyi anjay. Duduk penyanyi, bro. Tapi ada nggak cita-cita musisi atau penyanyi atau band yang pingin collab? Enggak sih. Serius? Lebih ke tidak bermimpi untuk itu. Kenapa? Ya karena aku penikmat. Mimpiku nonton. Mimpiku Emang nggak nonton. pingin punya karya bersama? Ya kan Adito udah nih. Nanti kayak cita-cita besarnya kayak pengen Nggak ada, kalau- nyanyi sama siapa gitu. Kalau ada, ya aku pasti mau. Diajakin siapa aku pasti mau. Tapi untuk bermimpi dan mentargetkan lagunya nggak ada. Kayak kemarin kan sama Denny Caknan, ya aku ngefans juga sama Denny Caknan, pasti diajak ya mau gitu. Tapi karena aku merasa aku penikmat, jadi tidak ada hayalan aku pengen collab sama ini gitu. Iya. Karena hayalan penikmat ya nonton karyanya. Tapi kalau diajakin ya mau. Mau aja lah ya. Iya, tiba-tiba kayak Taylor Swift gitu. You're back, Ray. I wanna collab with you. Gitu, jawabnya apa? Penjahit? Halo penjahit. Taylor. Mbak Taylor. Gue nggak expect jawabannya penjahit ya Allah, capek banget. Tapi Mas Yono, lu kebayang nggak sih sampai di titik ini gitu, maksudnya dari seorang bocah dari Samarinda dulu, Ya. 2000 berapa sih awalnya? 2000 dari apanya? 12 ya? Mulai ke Jakarta lah. Mulai ke Jakarta 2022 atau 21 ya? Dulu kan Suci berapa? 2021 ya? Iya. Oh iya 21 ya? 2021. 21 sampai sekarang bisa collab sama penyanyi Indonesia, terus Masya Allah, kayak Masya Allah. musiknya didengar banyak orang. Alhamdulillah. Terus kalau ada cewek di jalan kayak, ayo dong, gitu gak? Gitu gak? Aku sekarang kalau jalan bodyguard 4. Takut banget, takut. Tapi kurus semua. Sama kayak aku. Jadi fungsinya apa? Gak ada. Emang tongkrongan kurus. Jadi pagar, bukan bodyguard ya, pagar. Aduh, kocak banget. Gak masuk akal. Ada nggak kayak gitu tapi Apa itu? fans gitu? Enggak ada sih. Dan aku tuh pernah kayak gitu tapi aku suruh diem. Kenapa? Kayak mereka bercanda kali ya. Kayak, gitu. Karena aku tahu mereka bercanda juga. Jadi gue, gitu. Tapi gimana perasaannya? Maksudnya sampai gila loh, sampai ada orang ngefans kayak gitu maksudnya? Sampai dari kayak surreal nggak sih kayak? Jadi belakangan ini aku ceritain ya, aku nonton di Netflix dokumenternya Rosa. Oke. Yang terakhir tuh apa judulnya? Intinya adalah film dokumenter itu adalah bentuk apresiasi Rosa terhadap karirnya. Karena udah 25 tahun berkarir. Kalau nggak salah ya, takut salah nih. 25 tahun berkarir gitu. Dia merayakan mengapresiasi dirinya atas kehebatan dia berkarya 25 tahun. Kurang lebih begitulah secara premis. Nah, aku juga mikir, kayaknya aku juga walaupun skalanya kecil juga terjun di dunia entertain dong. Iya betul. Yang hiburan, yang mana semuanya ada awalnya. Iya betul. Kira-kira kapan aku awal ini semua ya? Aku cek di Wikipedia ternyata dihitung dari pertama kali aku stand up open mic di tahun 2014. Oh, itu masih di Samarinda tadi Masih ya? Samarinda. Oh oke, 2014. 2014 aku pertama kali naik untuk nyoba open mic. Betul. Itu dihitungnya ternyata. Iya. Terus ketika aku dapat itu, aku lihat foto pertama aku stand up ada. Oh, ternyata oke. masih ada. Terus aku kayak ngobrol gitu tuh sama dia. Kayak, Yon, waktu itu kamu di situ, kamu nggak nyangka loh kamu bisa ada di sini sekarang gitu. Iya. Waktu itu kayak ngobrol gitu. Anjing waktu itu tuh seru-seruan doang, happy-happy pulang dari kampus, nyoba stand up, dan akhirnya sekarang kayak gini loh gitu, hasilnya ini gitu. Makanya apa yang semua aku dapat ini itu tidak pernah ku hayalkan. Ku targetkan nggak pernah. Karena nggak pernah, nggak takut aja, takut gagal, takut karena kecewa, sakit banget, udah tahu rasanya betapa kecewa, jadi aku nggak mau berekspektasi. Karena udah pernah beberapa kali ekspektasi yang ini gagal. Jadi enggak. Termasuk audisi Suci 9. Oke. Itu kan aku digadang-gadang akan masuk, lalu ternyata gagal. Dan itu terakhir ekspektasi aku nggak mau berekspektasi lagi.
Sakit rasanya, jadi nggak usah cerita. Nah, makanya dalam rangka itu aku mikir kayaknya aku butuh mengapresiasi karyaku juga deh gitu. Makanya suatu saat entah tahun ini atau tahun depan aku mau bikin show yang judulnya 21 11 14. 21, 11, 14. Itu awal mula. Itu tanggal di mana semua ini berawal. Anjir. Jadi judul show-nya tuh judulnya tanggal gitu, 21 11 14. Ah. Belum tahu apakah tahun ini atau tahun depan dibikinnya. Tapi show stand up apa, Ti? Stand Stand up. Oh. Saya menceritakan bisa nih sama Ardito nggak masuk akal, nggak masuk akal bro. Ardito waking up together bro, Iya. nggak masuk akal. Gila sih. Itu semua hal tuh nggak masuk akal. Nah premisnya, aku tuh merasa oke lah kayak kamu tadi bilang ada fans apa, bisa dibilang oke lah kita iyain, kita aminin. Aku sekarang artis, katakanlah gitu. Tapi sejujurnya dalamnya masih kampung. Sejujurnya. Kamu pernah gak sih kayak misalnya ngobrol sama Ariel Atom gitu. Kayak biasa banget. Dia bilang, anjing aku sama Ariel Atom gitu. Iya. Begitunya. Tapi gak bisa dong itu kita keluarkan langsung. Iya. Kan ngerusak momen. Iya. Jadi ya udah kita ngobrol seperti biasa. Iya gitu nih. Ya tahu. Cuma tahu nih. Gitu ada gitunya. Ada gitunya. Aduh, coba lagi. Setiap apapun itu masih terasa sampai sekarang. Masih kerasa sampai sekarang? Masih terasa. Aku tuh misalnya habis telepon Mas Pongki gitu ngobrol soal musik. Pamer aku anak-anak, habis telepon Mas Pongki. Gitu, ada gitunya. Ada gitunya. Masih ada kata-katanya? Masih, aku rasa nggak akan pernah hilang jiwa kampungku nih kayaknya. Dalamnya udah kampung. Iya. Tapi emang itulah Yono apa adanya. Iya sih. Mungkin. Iya, Ya apalagi. Apalagi kalau nggak itu yang dipunyain. Tapi kalau misalnya tadi cerita nggak pernah mencoba bermimpi atau apa, tapi kan Mas Yoni Bukan udah bermimpi, berekspektasi. Mimpi mah banyak. Ada. Nah, itu dia pertanyaannya. Berarti kan sekarang kayak oke, dari stand up udah, kemudian show-show, terus main film, bahkan bikin lagu, Ya. dinyanyiin, banyak yang denger sampai Amin. manggung juga di sana sini. Amin. Apa mimpi terbesar yang belum kesampaian gitu? Nah ini jangka panjang nih. Hmm. Jadi kan aku di Jakarta ini bareng 3 orang dari Samarinda semua. Dana, Matir, Ocang. Awalnya Dana sama Matir tuh 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Ya udah, karena dari Bang Red juga ngasih tahu udah jangan dikerjain sendiri, ngedit apa jangan sendiri biar kita bisa mikir yang lainnya. Karena Dana sama Matir ini aku janjiin, ayo mau nggak kerja di Jakarta? Gajinya kecil, tapi ada mimpi. Yang dijual mimpi ya? Iya, jual mimpi. Gajinya kecil, tapi Tapi kamu bisa melihat ibu kota. Proses syuting. Jual mimpi aja. Enak tahu mempekerjakan orang daerah. Aduh. Tawarannya gaji di bawah UMR sama naik MRT. Di daerah nggak ada MRT. Seakan-akan mahal banget ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus mereka ini sejujurnya ini agak sedih sih. Ada sahabatku di Samarinda namanya Fadil Wisnu. Ketika aku di Samarinda, dia ini orang yang jago di dunia digital, dia editor, apa. Aku pernah bikin joker-jokeran tuh sama dia. Semua show stand upku yang bantuin dokumentasinya dia, yang ngeditin dia, semuanya. Dan skillnya jago banget lah. Iya. Mereka ini gurunya Dana Mamatir yang sekarang bareng aku. Nah kami ketika itu aku udah resign, semua keperluanku dibantuin sama dia. Mau bikin show sini aku ngurus dokumentasinya, videonya semuanya dia yang ngurus. Sampai kami punya mimpi nanti kita ke Jakarta bareng-bareng ya. Kita bangun semuanya di Jakarta. Gitu. Jadi akhirnya aku ke Jakarta duluan. Ya. Pas aku mau ke Jakarta saya bilang nanti aku nyusul. Nanti aku nyusul ke Jakarta. Aku bawa Dana Mamatir. Kita bikin sesuatu di Jakarta. Kata dia kayak gitu. Aku merantau tuh kan era-era Covid ya. Iya. Era Covid berjuang bla bla bla. Aku dengar kabar beliau meninggal kena Covid. Oh, di Samarinda. Di Samarinda. Dan akhirnya Dana Mamatir ini kan ibaratnya muridnya. Iya. Mereka lah aku ajak ke Jakarta. Jadi si Padahal juga ngomong sama kalian ya. Kalau akan nyusul aku ke Jakarta. Ayo nanti kita nyusul Yono di Jakarta bla 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 gitu. Tapi nggak kesampaian. Nyusulnya bukan ke Jakarta. Dark nih aja. Dilewatin Jakarta.
Katanya mau mampir. Lewat terus ke atas. Buset deh, jadi drone. Orang nungguin di Jakarta. Ngalahin kamera mobil tadi ya. Iya. Saya nungguin di Jakarta. Wah, jauh bener nih. Anjir lah. Takut banget gelap-gelap. Terus Ya, jadi kayak itu caraku untuk mewujudkan mimpi. Dan aku merasa semua kegiatanku ada dia. Sekarang ini jadinya ngerasa karena mimpi kita kan, orangnya juga sama. iya. Orangnya juga sama, Dana Mamatir gitu. Bareng-bareng di Jakarta. Jadi aku tuh ngerasa ada dia nih. Jadi aku suka ngobrol kayak gitu tuh. Kami juga ngobrol gitu kan. Ya, dan Adil, mana kamu? Kami udah di Jakarta nih, gitu-gitu. Oh gitu. Bisa ngomong kayak gitu. Nah terus mimpiku adalah akhirnya kemarin kami ngobrol selama 2 tahun 3 tahun ini kan kadang-kadang stres, wajar lah kita kehilangan arah karena ilmunya nggak ada. Secara mau bikin kayak perusahaan gitu, jadi kita bergerak di bidang kreatif, ilmunya juga kurang. Jadi segala kesalahan belajar dari kesalahan. Pernah gotong-gotongan debat-debat soal karya gitu-gitu. Tapi duduk kami jujur deh, kita ada di sini tujuannya apa ya? Apa yang menyatukan kita di sini? Akhirnya kami sepakat kalau kita di sini disatukan karena kita suka berkarya. Makanya mimpinya ditaruh kita pengen berkarya sampai kapanpun. Termasuk menghasilkan uang dari karya. Kita nggak bisa munafik untuk tidak karena kalau kita terlalu idealis, tidak ada uang masuk, kita nggak akan bisa ngegarap idealis ini nih. Benar, butuh modal juga. Butuh modal juga. Iya. Jadinya kita sepakat mimpi kita adalah pengen berkarya sampai mati. Mimpinya itu. Caranya ya udah bareng-bareng, ayo kita kembangin gimana caranya kita bisa dapat duit dari sini biar kita bisa berkarya terus. Itu mimpinya tuh bikin tim. Makanya kami ngegodok seru-seruan bikin video ala Mr. Beast. Wih, Dengan modal 25 juta yang nonton 40.000. Kalau kata orangnya sekarang nggak nyampe. Jauh, nggak nyampe di sini. Nggak nyampe. Nyampe di sini, nggak nyampe. gak nyampe. 25 juta modalku. Banyak banget. 25 juta. Yang Satu nonton video. Satu video. Astaga. Yang nonton 40.000. Itu kami bertiga di rumah tuh. Abis kejadian ini. 25 juta gua. Besok kita makan telur ya. Emang harus pakai HP doang. Tapi dari situ belajar Tapi akhirnya. ya, jadi uang belajar. Uang belajar. Meskipun seharga motor Kenapa MX mahal ya. banget sih? Seharga motor cuy. Mahal banget, ya Allah. Uang belajar benar. Uang belajar. Tapi Apok nggak bikin gitu? Enggak dong. Nggak. Enggak dong, karena sukanya berkarya. Tapi makanya setelah itu kami akhirnya diskusi. Kita 25 juta kegedean nih. Yaudah, kita dapat opsi, kita turunin budgetnya dengan kualitas yang nggak boleh turun. Oke. Terus gimana caranya si konten ini harus menghasilkan, Iya, biar karya-karyanya ada terus gitu-gitu. Itu akhirnya kan jadi bahan diskusi kan. Yang karena cuman berempat jadi ya tidak bisa cepet. Yaudah kita santai-santai aja pelan-pelan. Oh gitu. Iya, itu mimpinya Gila. sih. Gila, gokil. Mimpinya udah niatnya baik sih. Iya. Kayaknya. Sama teman-teman juga kan. Iya, Sebagainya. mudah-mudahan. Keren-keren. Gokil. Mas Yoga tadi kan udah cerita tadi proses album ini lagi Ya, proses. Nanti mau bikin show juga yang belum tahu tahun ini atau tahun depan. Apalagi upcoming project-project. Jangan lupa dengerin Komedi Romantis teman-teman. Sudah baru di rilis. Spotify ya. Sudah di Spotify, di semua platform digital. Terima kasih yang sudah suka. Satu hal yang mungkin mau ku ceritakan terakhir, waktu di Suci, itu kan anak-anak pada stres. Maksudnya dengan tekanan kompetisi nasional segede itu, dengan waktu yang juga sesingkat itu, akhirnya dari pihak Kompas TV-nya menyediakan psikolog untuk kita. Untuk setiap peserta Masing-masing gitu ya? Masing-masing dikasih psikolog gitu. Dan aku ingat banget waktu aku di psikolog ngobrolin soal ini, dia bilang coba setelah Suci mau ngapain? Wih, Dia bilang kayak pertanyaannya. gitu. Iya, terus aku bilang aku mau bikin lagu yang bagus. Waktu itu kategorinya dia bilang menurutmu lagu yang bagus tuh yang kayak gimana? Terus aku jawab lagu yang bagus adalah bagiku ketika aku bikin lagu dan teman-temanku suka dengerin. Itu aku jawab itu waktu itu. Tidak pernah terpikir kalau kayak kamu tiba-tiba dengerin laguku, aku gak pernah terpikir. Karena tujuanku, misalnya aku nongkrong sama temanku nih, lagu yang itu dong ya nyanyiin. Itu doang. Karena aku suka karyaku dinikmatin. Jadi orang lain ya. Dan paling dekat adalah teman sendiri karena kenal aksesnya. Sampai sekarang ada orang yang tidak kenal
sama aku, tidak pernah ketemu aku, datang Mas Yono, aku dengerin lagu ini. Itu rasanya di luar itu ekspektasi. hadiah dari semua keletihan membuat karya itu. Iya, ketika iya, ada iya. orang kayak kamu tadi barusan itu, aku sebenarnya berbunga-bunga. Kayak aku dengerin tahu pas lagi pulang kerja, anjir, iya. ada sesuatu dari diriku yang dipakai orang. Di situ aku ngerasa bermanfaat untuk orang lain aja. Gila. Terima kasih banyak. Tapi emang luar biasa sih, Terima kasih perlu banyak. diapresiasi banget karya Terima Mas kasih Yono yang tuh. udah. Luar biasa banget. Ini Tapi masih sebelum gini. closing, kita punya satu pertanyaan yang Oke. bisa kita tanyakan ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Oke. Pertanyaannya adalah, kita kan akan meninggal suatu hari nanti. Mm. Sebelum Mas Yono nanti meninggal, mau dikenal atau dikenang sebagai apa? Kalau aku meninggal nanti, aku pengen dikenal sebagai apa? Nggak pengen dikenal. Tapi Nggak apa-apa. Meninggal aja. serius? Iya, nggak pengen dikenal. Karena pengen dikenal atau dikenang sebagai apa itu bukan tugasku. Oh, Tuh, aku nggak bisa mengusahakan itu. oh iya. Ya tugasku di dunia ini ya udah menjalani itu ya. Apa yang aku senengin, misalnya aku senang kalau ada orang yang menikmati karyaku, ya itu yang gue kejar. Oh, Setelah itu bukan tugasku. Begitupun orang yang nggak suka. oke. Orang yang suka itu bukan tugasku. Iya, iya, iya. Yang nggak suka juga bukan tugasku. Jadi aku nggak bisa maksa kamu suka karyaku atau nggak suka. Nah itu aku nggak mau melakukan sesuatu yang di luar kemampuanku. Oh. Jadi biar itu lepaskanlah pada yang. Karena aku diajarin Bang Panji. Bang Panji tugas komik Heeh. itu menentukan pembahasan apa yang akan dibawakan di stand up. Itu tugasnya tuh. Iya, 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 iya. Lucu nggak lucu itu tugasnya penonton yang menentukan. Iya sih, benar. Jadi nggak bisa kamu memaksa materiku ini lucu. Kamu harus suka, nggak bisa. Tapi penonton juga nggak bisa tuh bilang bawain materi ini dong. Bukan tugasmu. Oh iya benar. Tugasmu mendengarkan dan menentukan ini lucu apa enggak. Oke. Jadi ketika ada Bang Panji ngajarin kayak gitu, ini kepake ke semua platform di kehidupanku kayaknya. Iya, iya, iya. Oh ternyata ada tugasku, ada yang di luar tugasku. Iya, iya. Yang bisa kuusahakan ya membuat materi dari pembahasan apa selucu mungkin yang ku tahu, yang Iya, ku iya, bisa. iya. Penentuannya di penonton. Makanya ketika ada pertanyaan pengen dikenal sebagai apa, nggak pengen dikenal sebagai apa-apa, ya udah, aku ngejalanin hidup aja. Yono Bakri aja Yono gitu. Bakri aja. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa. Terima kasih banyak. Asik. Anjay, filosofis jadi sok tahu. Filosofis Sok tahu orang banget. miskin kena duit dikit jadi sok tahu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Yono terima Bakri kasih. sudah jalan-jalan, terus sudah ngobrol-ngobrol. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Apa yang kita citakan. Terima kasih Jakarta Journey juga, semoga channelnya berkembang, Amin. menginspirasi Terima kasih. banyak orang. Terima kasih juga. Semua target-target project-projectnya semoga lancar semua ya. Siap, terima kasih ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Siap. Dadah, ketemu teman-teman. Dadah.